Mari saudara, kita akan pujian lebih dahulu. Kita angkat pujian, "Oh sungai dari Allah". Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Tuhan Yesus, kami bawa diri kami ke dalam sungai Roh Kudus pada malam hari ini. Tuhan, tenggelamkan kami dalam sungai Roh Kudus sehingga kami boleh merasakan di mana Roh Kudus memenuhi kami keseluruhannya, dari telapak kaki sampai ujung rambut kami. Ya Tuhan, semua dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan, tolong kami semua sehingga kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hati kami pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, bimbing kami melalui firman-Mu, arahkan kami sehingga kami dapat apa yang menjadi kerinduan kami, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini untuk memimpin, membimbing kami kepada maksud dan tujuan yang Engkau mengendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa sembahyang kami dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan membuka Kisah Para Rasul yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-13. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta atau orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudara, ayat 4 saya akan ulang lagi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah penuh Roh Kudus, mereka semuanya berkata-kata dalam bahasa baru menurut apa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Di ayat 12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Nah, perbuatan-perbuatan yang aneh itu membuat orang banyak termangu-mangu, heran. Beberapa orang mengolok-ngolok. Ayat 12 dikatakan sampai 15, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Petrus menghadapi situasi ini langsung menyampaikan khotbahnya, khotbah Pantekosta, kepada ribuan orang yang berhimpun saat itu, dengan menjelaskan kepada mereka kutipan di dalam Yoel pasal 16, 17. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kita hidup, saudara, pada hari-hari terakhir, akhir zaman. Di ayat 17-18 tadi dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat yang berikut 31. Kita loncat 31 sampai 40. 31 sampai 40. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia
tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ia mengecam sebab acuh. Ia menasihati, berilah dirimu. Jadi jangan acuh soal keselamatan, jangan acuh dengan Roh Kudus, tapi tanggapi, respon, berilah dirimu kepada Roh Kudus. Ayat yang keempat kita baca. Ayat yang keempat, saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu, kata lalu maksudnya penuh Roh Kudus dulu, lalu kemudian dampak dari kepenuhan Roh Kudus itu, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi masing-masing saudara diberikan bahasa Roh Kudus setelah saudara menerima kepenuhan Roh Kudus. Saudara buka hati, Roh Kudus mau masuk di hati saudara. Jadi setiap kita yang penuh Roh Kudus, kita hidup ini di dalam satu ruangan yang rohani. Saudara penuh Roh Kudus seperti saudara masuk dalam ruangan AC. Kalau saudara di tempat yang terbuka, saudara rasa panas. Tapi kalau Roh Kudus masuk di dalam saudara, maka akan ada perubahan. Yang panas itu menjadi sejuk. Sebaliknya, kalau kita dingin, kita malas, kita lemah, dan Roh Kudus masuk dalam diri saudara, itu akan berubah. Roh Kudus memberi semangat saudara jadi rajin. Jadi kekristenan itu adalah yang bertumbuh, berbuah-buah, itu bertobat, dibaptis, dan penuh Roh Kudus, berbuah-buah roh, buah-buah rohani. Kalau saudara baca dalam Galatia 5 ayat 22, Galatia 5:22 dikatakan itu yang dimaksud berbuah-buah, hidup dalam roh, hidup
manusia rohani. Yang pertama adalah kasih. Ada belas kasihan seperti Yesus. Yang kedua, sukacita, tidak murung, tidak cemberut. Yang ketiga, damai sejahtera, itu sentosa, tidak ada takut, tidak ada khawatir. Yang keempat, kesabaran, sabar dalam sesuatu, menanggung sesuatu. Kemurahan, itu pemurah. Kebaikan, berbuat baik, apa saja yang diperbuat baik. Kesetiaan, setia dalam segala perkara. Kelemah lembutan, lembut, tidak kasar. Penguasaan diri, bisa kuasai diri, bisa kendalikan diri. Itulah buah-buah roh, manusia rohani yang Tuhan mau saudara hidup di dalamnya. Kita semua sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Mari saudara, kita mau serahkan apa yang dikatakan firman Tuhan, berilah dirimu. Tuhan berkepentingan dengan diri kita untuk kita serahkan. Kita tidak boleh acuh, tapi kita mau tanggapi, kita respon, beri diri kita kepada Roh Kudus malam hari ini. Tuhan pasti memenuhi saudara kalau saudara terbuka hati, terima dengan percaya. Mari saudara, kita angkat pujian. Isilah Tuhan bejana hidupku. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, air kehidupan, beriku minum sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, air kehidupan, beriku minum sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Isilah Tuhan, semua memuji Tuhan. Buka hatimu. Isilah Tuhan, haleluya, bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Semua berlutut menyanyi, buka mulut, buka hati. Kehidupan, terima Roh Kudus dengan iman. Isilah
berdoa, tanggapi respon. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus tidak lama lagi masuk hati saudara. Saudara rindu, Dia akan penuhi saudara pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus. Haleluya, haleluya.